Demi Allah, kalau seandainya dihina ayat-ayat Allah, dihina syariat Islam, Rasulullah berdiri di barisan terdepan untuk memimpin sebuah peperangan, saudara. Kita tahu Islam berkahnya maulidin Nabi, kita tahu nuzul Quran berkahnya maulidin Nabi, kita tahu akhlak sopan santun yang baik berkahnya kelahiran Nabi, kita tahu nuzulul Quran, kita tahu Isra Mi'raj, kita tahu ini baik, ini buruk, ini surga, ini neraka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu luar biasa, kalau dulu luar biasa jihadnya itu perang. Kalau sekarang jihadnya ini jihad teknologi, jihad media sosial. Kalau akhirnya orang Badui itu, ya Rasulullah kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah nanya balik, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Saya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya hanya akhlak yang luar biasa, sabar. Apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, dihina, dibully, dicaci, dimaki, dikriminalisasi, diintimidasi, diludahin, ditipukin batu, ditipukin kotoran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar. Benar apa benar? Benar apa benar? Tapi sabarnya Rasulullah bagaimana? Kalau pribadinya Rasul, kalau dirinya Rasul dihina, dicaci, dimaki, beliau sabar. Beliau halim di atas sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halimnya luar biasa, sabarnya luar biasa. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala dihina hukum-hukum Allah, tatkala dihina syariat-syariat Islam, beliau menjadi orang yang sangat pemberani, orang yang paling pemberani. Demi Allah, kalau seandainya dihina ayat-ayat Allah, dihina syariat Islam, Rasulullah berdiri di barisan terdepan untuk memimpin sebuah peperangan, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Pemberaninya nggak bisa ditawar-tawar kalau udah masalah akidah. Tapi kalau masalah dirinya sendiri nggak apa-apa, beliau bersabar. Seperti Abi misalnya, silahkan kau hina saya, caci maki saya, intimidasi saya, ludahin saya, silahkan, tapi jangan hina Rasul saya, jangan hina agama saya, jangan hina Al-Quran. Demi Allah, umat Islam yang benar-benar hatinya iman dan Islam, mereka akan berontak, mereka akan tegas mengatakan itu adalah pengkhianat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Kira-kira Rasul dihina lawan atau diam? Rasul dihina lawan atau diam? Rasul dicaci, dimaki lawan atau diam? Siap mati untuk Rasul, siap mati untuk Rasul, siap membela Rasul, siap bela Islam, siap bela syariat Islam, siap bela Quran. Angkat tangan semuanya, takbir. Orang kompak takbir, orang kenceng takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana hikmah untuk mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena pemimpin zaman sekarang tiada seperti Nabi Muhammad. Inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlakon. Yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bagus budi pekertinya, sopan santunnya, yang diajarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita? Bagaimana emosi kita? Bagaimana ini dunia tercipta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau seandainya bukan karena engkau ya Habibullah, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Kita tahu Islam berkahnya maulidin Nabi, kita tahu nuzul Quran berkahnya maulidin Nabi, kita tahu akhlak sopan santun yang baik berkahnya kelahiran Nabi, kita tahu nuzulul Quran, kita tahu Isra Mi'raj, kita tahu ini baik, ini buruk, ini surga, ini neraka
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari maulidin Nabi, dari kelahirannya Nabi, sehingga kita bisa menuju dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Insya apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita balas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak bakal terbalaskan. Manusia yang paling hebat, manusia yang luar biasa, manusia yang tangguh, manusia yang agung yang dimuliakan oleh yang maha agung, manusia yang dahsyat yang dimuliakan oleh yang maha dahsyat, manusia yang istimewa yang dimuliakan oleh yang maha istimewa, Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membalas jasanya Rasul nggak bakal bisa, susah. Bahkan qalal qail, sebab seorang ulama mengatakan, kalau seandainya bukan dengan kedua kaki kita, bukan dengan kedua kaki kita, bahkan dengan kedua mata kita, kedua bola mata kita keluar dari tubuh kita, kita berjalan dari Pondok Ranji ini menuju Madinatul Munawwarah, bukan dengan kaki, dengan kedua bola mata, untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak bakal terbalaskan. Gak usah heran sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, ya khususnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, man qala Muhammadun qad mat, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lehernya, aku tebas kepalanya. Ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dikatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad atat min qablihi rasul afa imma ta'aw qitilang qalabtum ala aqabikum. Ditendangin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Muhammad itu hanya utusan Allah, bukan Tuhan. Manusia sama seperti kita, tapi laisa kal basari, tapi bukan seperti manusia biasa. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Itu mau meninggalnya Rasul, sahabat-sahabat cintanya sama Rasul, oh luar biasa, luar biasa cintanya Rasul, cinta sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa, tiada tara, hebatnya luar biasa, cintanya menggema, cintanya sampai relung hati dan jiwa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, sahabat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah bersama Rasulullah, ditunjuk hijrah sama Rasulullah, ya Abu Bakar ayo ikut saya hijrah dari Makkah menuju Madinatul Munawwarah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Rasulullah beristirahat di sebuah goa bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beristirahat dari kejaran musuh-musuh Islam, dari kejaran orang-orang musyrikin, dari kejaran orang yang tidak beriman, dari kejaran orang kafir. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ya ini minum tinggal segelas, nggak nyampe segelas, udah tinggal sedikit, ya Rasulullah menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, antum ahwaj, kamu lebih memerlukan ya Rasulullah daripada sahabatmu ini, daripada aku ya Rasulullah. Lala israf ya Abu Bakar, minum ya Abu Bakar. La ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, biar engkau yang minum ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminum air tersebut sampai habis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersenyum, senang, bahagia. Ya Rasulullah mengatakan kepada kekasihnya, mengatakan kepada gurunya, mengatakan kepada nabinya, ya Rasulullah, syaribta anta wa itu ana, engkau yang minum ya Rasulullah, tapi saya yang hilang dahaganya ya Rasulullah, hilang dahaga saya ya Rasulullah. Engkau memang yang minum, tapi yang hilang dahaganya saya ya Rasulullah, saya ya Habibullah. Ini sosok seorang sahabat yang luar biasa, sosok cinta dan sayang mengalahkan segalanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW, mengganti posisi tidurnya yang biasa ditempati oleh Rasulullah SAW. Taruhannya nyawa. Kenapa? Pada waktu itu orang-orang musyrikin, ya orang-orang Quraisy, musuh-musuh Islam pada waktu itu menghargai kepalanya Rasulullah SAW dengan dinar, dengan dirham, dengan jabatan yang sangat tinggi. Kalau seandainya mendapat
mampu memenggal, mampu membunuh, bahkan membawa kepalanya Rasulullah kepada mereka semuanya, diiming-imingin dengan kekayaan, diiming-imingin dengan jabatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya Rasulullah, memakai selimut-selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela mati, rela bertaruh nyawa, rela bersimbah darah untuk Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhannya nyawa. Kalau dulu luar biasa. Kalau dulu luar biasa, jihadnya itu perang. Kalau sekarang jihadnya ini jihad teknologi, jihad media sosial. Kalau zaman sekarang jihadnya jihad kebaikan, hadir majelis, hadir pengajian, hadir kajian, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah, ini pelajaran yang penting buat kita. Ini ilmu buat kita semuanya agar semakin dekat kepada Allah, agar semakin dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam, ya, kita umat Islam di teknologi yang akhir ini, di teknologi zaman yang seperti serba canggih, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kemaksiatan, yang gampang diekspos lewat media sosial semuanya. Apa yang tidak kita peroleh? Keburukan banyak di dalamnya, ya, maslahat juga banyak di dalamnya. Yang penting bagaimana kita ngambil yang baik, bagaimana kita ngambil yang benar, bagaimana kita mengambil ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Hutma sofa wadail kadar, ambil yang bening, ambil yang jernih, ambil yang bagus, hilangkan yang buruk, buang yang kotor, buang yang tidak bagus, buat yang tiada manfaatnya. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, pejuang-pejuang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalah kita sama orang Badui. Jangan sampai kalah kita sama orang Badui dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah idola kita, panutan kita, kekasih kita mulai dari sekarang adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya, Rasulullah, cinta Rasulullah itu nomor one. Cinta kepada Allah dan Rasulnya nomor hati, nomor satu, ya. Sampai datang orang Badui kepada Rasulullah, ja'arubin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Badui ini biasanya orang yang polos, orang yang lugu, orang yang mempunyai hati dan pikirannya udah polos sudah. Bukan bodoh, polos, nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang orang Badui masuk ke mall lepas sandal, masuk ke dalam ATM lepas sandal, nggak paham, ya. Orang dosa banget, orang pedalaman datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah, ya Habibullah. Rasulullah tersenyum. Ma'adatalah, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Kamu siap apa? Sahabat-sahabat yang besar nggak ada yang nanya sama Nabi, takut, sungkan, segan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi kalau Rasulullah memberikan ilmunya, tausiah, ceramah, ka'annahu tairun fi unuki, di pundaknya itu seakan-akan ada burung yang hinggap. Jadi mereka itu ibarat seperti patung tidak bergerak, takut saking wibawanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Badui itu, ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah nanya balik, ma'adatalah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kamu siap apa? Ya Rasulullah, ma'adatu saya tidak siap apa-apa ya Rasulullah. Illa innani uhibbullah wa rasulah, saya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum bahagia. Ada hikmahnya ini orang Badui. Nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anta, dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang dicinta, kamu bersama dengan orang yang dikasih, kamu bersama orang yang dirindu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semuanya cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Siap ikutin ajaran Nabi? Siap membela Nabi? Siap mati untuk Nabi? Benar, betul, yakin, alhamdulillah.